Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manajer Manchester United Erik ten Hag puas dengan kemenangan 3-1 timnya atas Crystal Palace. Ia menilai timnya sudah berkembang semakin membaik dari hari ke hari. Erik ten Hag menilai kemenangan ini cukup krusial bagi MU karena Setan Merah berhasil mengalahkan Crystal Palace yang notabene sesama kontestan IPL di musim depan. Hari ini kami berhadapan dengan tim Premier League dan Crystal Palace adalah tim yang bagus. Kami kalah dari mereka di pertandingan terakhir pada musim lalu. Jadi kami tahu bahwa kami harus bermain dengan lebih baik untuk bisa mendapatkan hasil yang tepat di laga kali ini. Erik ten Hag pada hari ini memberikan kesempatan kepada sejumlah pemain untuk tampil selama 60 menit. Ia sengaja melakukan itu agar para pemain MU siap untuk musim baru nanti. Manchester United saat ini memiliki 8 pemain berposisi bek tengah. Jumlah tersebut bisa bertambah jika nama Alex Telles dan Will Fish masuk dalam daftar. Lantas siapa yang jadi pilihan utama? Alex Telles sebenarnya adalah seorang bek kiri, namun pada sesi pramusim 2022-2023 ini, manajer baru Erik ten Hag memainkannya sebagai bek tengah. Telles bermain cukup bagus untuk peran barunya. Will Fish bermain cukup bagus bersama tim muda United. Dia masuk dalam skuad pramusim United. Pemain 19 tahun itu dimainkan ketika United berjumpa Crystal Palace, namun dia menerima kartu merah. United punya pemain berposisi bek tengah untuk musim 2022-2023. Ten Hag juga menambah kekuatan dengan membeli Lisandro Martinez. Lantas siapa yang jadi pilihan utama? Musim lalu duet utama United di lini belakang adalah Rafael Varane dan Harry Maguire. Namun Varane beberapa kali mengalami cedera. Victor Lindelof mendapatkan banyak kesempatan bermain dan tampil cukup bagus. Maguire mendapatkan banyak kritik atas performa yang ditampilkannya musim 2021-2022 lalu. Bahkan dia sempat menerima ancaman pembunuhan. Akan tetapi, Maguire masih akan menjadi andalan Erik ten Hag. Erik ten Hag memang memuji Maguire, tetapi tidak serta-merta akan menjamin dia akan terus bermain. Lisandro Martinez adalah pemain yang secara khusus dia beli dari Ajax Amsterdam. Jadi ten Hag ingin ada persaingan yang kompetitif di United. Harapan fans MU melihat Cristiano Ronaldo bertahan semakin tipis. Seiring waktu, spekulasi soal masa depan Ronaldo belum juga menemui titik cerah. Kabar simpang siur pun kembali memunculkan satu pertanyaan besar. Kasus Ronaldo juga dibicarakan oleh Piers Morgan, jurnalis Inggris. Menurutnya, spekulasi kepergian Ronaldo dari MU memang tidak lagi bisa dibendung. Morgan cukup dekat dengan Ronaldo dan sering berbicara. Dia pun ragu bahwa Ronaldo akan mengenakan kostum Manchester United lagi musim ini. Menurut Piers Morgan, Ronaldo tidak sepenuhnya disalahkan untuk keputusan tersebut. Bukan berarti Ronaldo kabur atau semacamnya, tapi dia meragukan kualitas para pemimpin MU. Menurut saya, Ronaldo merasa bahwa struktur klub dari atas ke bawah tidak benar. Sikap ini tidak menunjukkan posisinya terhadap manajer baru Erik ten Hag. Dia menaruh respek kepadanya, sambung Morgan. Sikap ini adalah cerminan akurat terkait posisi MU sekarang, tandasnya. Lisandro Martinez menjadi perekrutan ketiga Manchester United musim panas ini setelah menyepakati biaya sebesar 46,5 juta euro dengan Ajax Amsterdam, sehingga bek Argentina itu bisa bereuni dengan mantan manajernya yakni Erik ten Hag di Old Trafford. Martinez menjadi target pertahanan utama Man United usai rekannya Jurrien Timber memilih untuk menetap bersama sang kampiun Belanda. The Red Devils merikung Arsenal demi pemain 24 tahun ini setelah Mikel Arteta sempat memimpin balapan mendapatkan tanda tangannya. Tapi begitu ten Hag meresmikan ketertarikannya, Martinez mempertegas bahwa destinasi pilihannya adalah Theatre of Dreams.
Inilah mengapa Man United ngebet mendatangkannya, dan apa arti kehadirannya buat pemain seperti Harry Maguire dan Rafael Varane. Di permukaan, bek sentral tidak terlihat seperti prioritas, mengingat jumlah yang diwarisi Ten Hag. Ada berbagai bek tengah di Man United yang didatangkan oleh Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, bahkan Sir Alex Ferguson. Tetapi sang manajer baru menegaskan bahwa dia ingin memperkuat jantung pertahanannya di pertemuan transfer dengan direktur sepak bola John Murtough di Amsterdam Mei lalu. Pau Torres dan Jurrien Timber adalah dua nama yang dipertimbangkan. Dengan tinggi badan dengan cuma 175 cm, dikutip dari Transfer Market, Martinez jelas bukan bek sentral tipikal, tetapi sejarah membuktikan tinggi badan bukan masalah untuk menjadi bek berkualitas. Meski pendek, Martinez tetap efektif di udara, tapi kekuatan utamanya adalah agresivitasnya ketika berduel. Dia juga nyaman bermain dengan bola di kakinya, sehingga MU bakal bisa membangun serangan dari belakang dengan kehadirannya. Aspek itu akan menjadi kunci racikan Ten Hag, dan strategi transfernya adalah untuk merekrut pemain yang cocok dengan sistemnya. Maguire sudah diberi jaminan dia tetap akan menjadi kapten, sehingga kita boleh berasumsi dia tetap akan menjadi sosok kunci di skuad United. Tetapi kehadiran Martinez mungkin akhirnya bisa menggeser dia ke sisi kanan pertahanan, dan itu bakal meningkatkan keseimbangan United, mengingat itu sisi dominan bek Inggris tersebut. Belum jelas bagaimana nasib Rafael Varane yang melakoni musim debutnya dengan semenjana di Old Trafford. Masih ada kemungkinan Maguire bermain di tengah dalam formasi 3 back jika Ten Hag mengubah sistem. Sementara itu Lindelof nampaknya akan jadi lapis kedua, dengan tak adanya rencana untuk menjual pemain Swedia tersebut. Klub Liga Inggris Manchester United memang telah mengumumkan kedatangan Lisandro Martinez, tetapi setelah itu The Red Devils masih ingin mendatangkan pemain Wolverhampton, Ruben Neves. Target Manchester United, Ruben Neves memiliki fokus penuh pada musim mendatang dengan timnya saat ini Wolverhampton Wanderers. Gelandang Portugal yang bersinar selama 5 musim terakhir tersebut telah dikaitkan dengan kepindahan dari Wolves musim panas ini. Bahkan pada akhir musim lalu, Neves tampak mengucapkan salam perpisahan kepada para pendukungnya dan mengaku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun dengan hanya 3 minggu sampai kampanye baru berlangsung, Neves tetap menjadi pemain Wolves dan bersama skuad untuk menjalani tur pramusim. Neves terus dikaitkan dengan kepindahan ke Old Trafford, terutama ketika sangka transfer Frenkie de Jong yang membuat frustasi terus berlanjut. Biaya transfer awal sebesar 66 juta euro atau 1 triliun telah disepakati untuk mengontrak pemain Barcelona tersebut, tapi kesepakatan dengan pemain tersebut belum diselesaikan. Erik ten Hag telah mengidentifikasi mantan pemainnya sebagai target utama dari jendela pertamanya sebagai pelatih, dan dia bersedia untuk terus maju sampai batas waktu untuk mendaratkannya. Melansir dari Transfer Market, Ruben Neves telah total mencatatkan 305 permainan di segala kompetisi sepanjang karirnya sebagai pemain sepak bola dan mengemas 28 gol serta 15 assist. Sementara pada musim 2021-2022 bersama Wolves, Ruben Neves telah mengantongi 4 gol dan 2 assist dari 36 pertandingan yang dilakoni bersama Wolves. Hal ini dinilai yang membuat Manchester United kesemsem. Pelatih Manchester United Erik ten Hag mengungkapkan resep jitu penyerang-penyerang yang tampil ganas di laga pembuka pramusim 2022-2023. Juru taktik asal Belanda itu sukses membangkitkan kembali motivasi Marcus Rashford dan Anthony Martial yang melempem musim lalu. Erik ten Hag menyebut gol-gol yang dicetak pada penyerangnya selama pramusim merupakan buah dari daya juang mereka yang rajin menekan ke area pertahanan lawan. Rashford dan Martial pun kembali tajam. Pada musim 2021-2022, Martial bahkan sampai harus dipinjamkan ke Sevilla dengan harapan ketajamannya kembali. Martial kini sudah mencetak 3 gol dalam 3 penampilannya di pramusim, sementara Rashford sudah mencetak 2 gol. Jadi tidak sampai di situ saja, penyerang Man United lainnya Jadon Sancho juga sudah mencetak 2 gol selama pramusim. Dapat diartikan bahwa lini serang Man United kembali tajam di bawah tangan dingin Erik ten Hag. Erik ten Hag pun membeberkan resep jitu kala berhasil mengasah ujung tombaknya menjadi lebih tajam. Menurutnya, gelontoran gol yang dicetak penyerangnya di laga pramusim merupakan buah dari instruksinya, yakni menekan di area pertahanan lawan. Namun ten Hag mengungkapkan bahwa menekan di area pertahanan lawan bukan hanya tugas seorang striker, melainkan tugas seluruh pemain. Mantan pelatih Ajax itu ingin anak asuhnya aktif bergerak untuk mencuri bola dari lawan.
Barcelona sukses mendatangkan sejumlah pemain baru pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Di antaranya ada Robert Lewandowski. Usai mendapatkan amunisi baru, Barcelona malah menekan gelandangnya Frenkie de Jong untuk segera menerima pinangan dari Manchester United. De Jong memang menjadi target utama MU pada musim panas ini. Dia jelas dipandang sebagai pemain kunci potensial oleh pelatih baru, Erik ten Hag, karena telah bekerja sama sebelumnya di Ajax Amsterdam. Pada pekan lalu, Barcelona dan MU dikabarkan telah menyetujui kesepakatan prinsip untuk transfer. Tercatat rincian total biaya sebesar 35 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Meski sudah mencapai kata sepakat antara kedua tim, ternyata masih ada masalah persyaratan pribadi. Sebab pemain asal Belanda itu enggan meninggalkan klub impiannya, Barcelona, untuk tim yang tidak berlaga di Liga Champions. Laporan menunjukkan bahwa preferensi De Jong akan menetap di Barcelona. Hal itu dijelaskan oleh tweet dari jurnalis terkenal Fabrizio Romano. Namun sebuah kabar menyebut Barcelona memberi tekanan besar kepada sang pemain. Pihak klub memaksa agar De Jong agar menerima tawaran tersebut demi mengumpulkan biaya transfer. Meskipun demikian, De Jong tetap mengikuti tur pramusim Barcelona. Namun semua hal masih bisa terjadi karena bursa transfer musim panas 2022 bakal berakhir pada 1 September. Manchester United melanjutkan tren positif mereka dalam rangka tur pramusim klub dengan yang terbaru setan merah meraih kemenangan 3-1 atas Crystal Palace. Meski Anthony Martial mendapatkan sorotan selama pramusim ini karena selalu mencetak gol di setiap laga, ada satu pemain lagi yang tidak kalah menarik perhatian para penggemar, yakni rekrutan anyar mereka Tyrell Malacia. Pemain internasional Belanda itu untuk pertama kalinya tampil sebagai starter. Setelah di dua laga sebelumnya dia turun dari bangku cadangan saat melawan Liverpool dan Melbourne Victory. Mengisi posisi bek kiri, Malacia tampil sangat solid dan rajin membantu serangan, termasuk ambil bagian dalam gol pembuka timnya yang dicetak oleh Martial pada menit ke-17. Dia mengirimkan umpan lambung kepada Diogo Dalot yang kemudian melepaskan umpan terukur kepada Martial yang berada di depan gawang.